Hari menyenggung sudah selesai. Ada banyak hal yang mereka perbincangkan. Setidaknya hari itu Brandon bersikap sebagai teman, bukan sebagai atasan mereka. Setelah kejadian kemarin, Bobby dan Pam semakin curiga dan was-was. Banyak pertanyaan yang muncul di benak mereka. Apakah peristiwa itu suatu kebetulan atau memang itu kenyataannya? Pagi ini, sebelum Lisa datang, Bobby dan Pam bergosip ria. Mereka memiliki pemikiran yang sama saat itu. Apakah kejadian kemarin tidak membuatmu curiga? Tanya Bobby. Sangat curiga, jawab Pam. Saat berjalan pulang pun, aku masih memikirkan hal itu, lanjut Pam. Bukankah kita harus bertanya agar tidak mati penasaran? Aku rasa ini ide buruk. Pam melihat ke arah Bobby dengan tatapan tidak yakin. Kau mau penasaran atau terus menerus? Tanya Bobby meyakinkan Pam. Tidak sopan bila kita bertanya hal pribadi seperti itu kepada Lisa. Kita akan mencoba dengan hal yang dasar. Bobby berpikir keras. Hal dasar? Pam penasaran. Ya, kita bisa memulai dengan bertanya siapa kekasihnya. Bobby bersemangat. Siapa yang akan melakukannya? Tentu saja kau. Kau ini perempuan, pasti lebih dekat dengan Lisa. Kau ini. Pam memukul lengan Bobby. Setelah Pam dan Bobby mengatur strategi, mereka menunggu Lisa datang. Panjang umur, Lisa datang setelah beberapa menit kemudian. Memakai seragam resepsionis lengkap dengan rambutnya yang terikat ke belakang. Pagi, Lisa menyapa Pam dan Bobby dengan senyum paling manis. Pagi juga Liz, Pam membalasnya. Begitu pula dengan Bobby. Cepat tanyakan, Bobby berbisik di telinga Pam. Sabar, Pam mengerutu. Liz, panggil Pam. Dengan segenap keberaniannya, ia memulai membuka pembicaraan. Ya, begini. Kita kan sudah beberapa hari ini dekat. Boleh aku bertanya? Boleh, tanyakan saja. Lisa penasaran dengan tingkah Pam. Begini. Kau sudah punya kekasih apa belum? Mendengar itu, Lisa terkejut. Bukan main. Ia bahkan diam mematuk selama beberapa detik. Melihat ekspresi Lisa, Pam sedikit khawatir. Ia takut pertanyaan itu menyinggung Lisa. Aku tidak bermaksud aneh-aneh. Hanya saja, orang secantik kamu tidak mungkin tidak punya kekasih. Aku dan Bobby hanya penasaran saja. Pam berusaha mencarikan suasana. Oh iya, tentu akan kukenalkan kapan-kapan. Lisa menjawab gagu. Jadi, kau sudah punya kekasih? Bobby tiba-tiba menyambar di tengah-tengah situasi yang tegang itu. Ya, Lisa masih ragu. Berarti aku salah mengira. Aku pikir dia istri presiden. Bobby sedikit kecewa, tapi juga lega karena sudah mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya. Coba deskripsikan pacarmu itu bagaimana? Tanya Bobby lagi. Kau tidak perlu banyak tanya, Pam menegur Bobby. Nanti kau akan tahu. Lisa tersenyum palsu. Kini pikiran Lisa bercabang. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Di mana mencari kekasih bohongan? Kau ini bodoh sekali, Lisa. Apa susahnya kau bilang tidak punya pacar? Dari arah pintu depan hotel, seorang pemuda datang dengan gagahnya yang maskulin. Ia melepas kacamatanya, melangkah lebar ke arah meja resepsionis. Selamat datang Tuan. Pam dan Bobby memberi salam. Kau ingin bertemu dengan presiden? Pam bertanya. Iya, dia ada di atas kan? Lelaki itu bertanya. Ya Tuan, presiden ada di atas. Sebelum laki-laki itu beranjak pergi untuk menemui Brandon, ia menatap singkat ke arah Lisa. Kak, belum selesai pria itu berbicara, Lisa langsung membungkam mulutnya.
Diam kau, Lisa berbisik pelan di telinga Franz. Pam dan Bobby yang melihat tingkah Lisa terkejut bukan main. Bahkan beberapa pegawai melihat Lisa dengan tatapan khawatir. Kenapa dia berani sekali? Apa dia tidak tahu itu adik Presdir? Lisa, lepaskan tanganmu. Dia Tuan Franz, adik Presdir. Bobby memperingati Lisa. Oh iya, maaf Tuan. Lisa melepaskan tangannya dan menunduk meminta maaf. Hah, Tuan? Franz tampak kebingungan. Lisa tidak bisa lagi berpura-pura. Ia menarik tangan Franz dan membawanya ke kantor Brendan. Franz, kali ini kau harus bisa diajak bekerja sama. Aku sedang berpura-pura menjadi resepsionis di sini. Lisa menggerutu. Mana aku tahu sebelumnya. Lagi pula untuk apa? Tanya Franz bingung. Brandon menjelaskan tentang saham dan pendapatan ke hotel yang turun akhir-akhir ini, dan apa tujuan Lisa menyamar menjadi salah satu resepsionis. Kalian ini pasangan aneh. Aku rasa kalian tidak perlu melakukan itu untuk memperbaiki situasi. Ya, mungkin ini salahku. Aku tidak seharusnya melibatkan Lisa. Tidak, ini bukan salah siapa-siapa. Aku menikmati kehidupanku yang sekarang, Lisa menjawab dengan cepat. Nah, permasalahannya, aku melontarkan kata-kata bodoh tadi di depan Pam dan Bobby. Lisa langsung curhat. Kata-kata bodoh? Ya, jadi begini. Lisa menceritakan semua hal yang terjadi tadi. Jadi, bagaimana caramu mendapatkan kekasih itu? Tanya Franz. Tidak tahu, bantu aku berpikir, seru Lisa. Sudahlah, kau tidak perlu mencari kekasih bohongan. Tinggal katakan saja kau memang istriku, Brandon memberi saran. No, kita harus mendalami perang ini sampai akhir. Lisa terlihat bersemangat. Dia melihat ke arah Franz dengan tatapan penuh selidik dan penuh pertimbangan. Bagaimana kalau Franz saja? Lisa meminta persetujuan. Dia, anak ini? Tanya Brandon tidak percaya. Iya, siapa lagi? Tanya Lisa, meyakinkan suaminya. Brandon mau menolak tapi tampaknya tidak bisa. Baiklah, terserah padamu. Kau yang punya peran di sini, jawab Brandon. Aku, yang benar saja. Sudahlah, kau ikuti saja saran Brandon ke Franz, merasa aneh. Aku harus totalitas. Aku sudah memulainya dengan baik, maka harus mengakhirinya dengan baik. Tugas Lisa meyakinkan. Baiklah, jawab Franz yang ikut pasrah. Saat Franz dan Lisa akan beranjak pergi, Brandon menahan lengan istrinya, seakan dia tak rela Lisa dengan orang lain selain dirinya. Hahaha, kakakku masih belum yakin denganku. Franz terkekeh melihat tingkah Brandon yang manja. Tenang, hanya pura-pura. Lisa memeluk suami dan mengusap rambutnya lembut. Baiklah, Brandon menjawab lesu. Di lobi, Lisa kembali dengan lengan yang menggandeng Franz. Ia berjalan berlenggak-lenggok menunjukkan bahwa Franz miliknya. Pam dan Bobby terkejut bukan main. Ini seperti kebetulan yang tiba-tiba. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata. Kau ada hubungan dengan Tuan Franz? Tanya Bobby. Ya, jawab Lisa. Tak yakin mereka akan percaya. Wah, sudah beberapa tahun kalian berhubungan? Tanya Pam bersemangat. Sudah 2 tahun, seru Franz menambahkan. Wah, sudah cukup lama, jadi kapan kalian akan menikah? Tanya Pam lagi. Hah? Lisa dan Franz terkejut serentak. Belum tahu, jawab Lisa. Sudah kuduga ini akan terjadi. Cobalah untuk jujur dari awal, Kak. Masalah tidak akan sebesar ini. Franz mengerutu dalam hatinya. Padahal awal kau masuk, aku menganggap kau sangat cocok dengan Presdir, seru Bobby.
Iya, aku juga, Pak, mendukung opini Bobby. Ternyata kau dengan Tuan Pras. Jangan berkecil hati, kalian juga terlihat serasi kok, seru Bobby. Terima kasih. Pras dan Lisa tertawa palsu. Lisa mengantar Pras keluar dari lobi hotel. Piu, itu hampir saja. Lisa menghela napas lega. Aku hanya memberi saran, kau tidak akan mungkin bisa selamanya berpura-pura, Kak. Ada saatnya kalian juga harus jujur dengan mereka. Apapun masalah yang dialami perusahaan ini, kau akan tetap menjadi nyonya di sini. Pras tampak serius melontarkan kata-kata itu. Kau tahu, aku hanya ingin ikut serta dalam mengurus perusahaan. Selama ini, aku hanya bisa diam di rumah tanpa mengerjakan apa-apa. Menunggu Brandon pulang sampai larut malam. Aku mau, aku juga berguna di mata Brandon, jelas Lisa. Kau sudah berguna di matanya. Pras tersenyum dan berbalik meninggalkan Lisa. Kalau saja aku yang duluan bertemu denganmu, mungkin kau sekarang sudah menjadi kekasihku yang sesungguhnya. Tapi sudahlah, relakan, kakakku lebih baik dan lebih tanggap menjagamu. Bersama